kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era reformasi. Saya akan menjelaskan tentang apa sih implementasi nilai-nilai Pancasila di era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila sudah dijadikan dasar negara, tapi penerapannya belum sepenuhnya konsisten. Awalnya, semangat para pendiri bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa sangat kuat. Namun, dalam praktek politik, nilai-nilai Pancasila seringkali terjebak dalam tarik-menarik ideologi, terutama antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Presiden Soekarno sempat memperkenalkan konsep Nasakop atau nasionalisme, agama, komunisme sebagai upaya menyatukan perbedaan, tapi justru menimbulkan ketegangan politik. Jadi, meskipun Pancasila diakui sebagai dasar negara, dalam pelaksanaannya masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, implementasi nilai Pancasila di era Orde Baru. Di era Orde Baru, Pancasila dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Soeharto sangat menekankan pentingnya Pancasila, bahkan membuat program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Secara teori, program ini bertujuan agar masyarakat memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, Pancasila lebih sering dijadikan alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan lawan politik. Pemerintah gencar menekankan stabilitas dan pembangunan, tapi di sisi lain banyak praktik yang justru bertentangan dengan Pancasila, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN, serta terbatasnya kebebasan berpendapat. Jadi, bisa dikatakan Pancasila di era ini banyak dipraktikkan secara formalitas, belum sungguh-sungguh diwujudkan sesuai makna sebenarnya. Selanjutnya, yang ketiga, implementasi nilai Pancasila di era reformasi. Masuk ke era reformasi, terjadi perubahan besar dalam penerapan nilai Pancasila. Setelah runtuhnya Orde Baru tahun 1998, Pancasila kembali ditetapkan sebagai pedoman bersama yang lebih terbuka dan demokratis. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta keterbukaan politik menjadi lebih nyata. Pancasila mulai dihidupkan kembali dalam bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, serta upaya memberantas KKN. Namun, meskipun semangatnya lebih sesuai dengan jiwa Pancasila, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan. Misalnya praktik korupsi masih marak, kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi, dan kadang kebebasan justru disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Jadi, di era ini Pancasila sudah lebih dihargai secara substansi, tetapi penerapannya masih perlu konsistensi. Selanjutnya, yang keempat, keberhasilan dan kegagalan penerapan Pancasila. Kalau dilihat dari perjalanan sejarahnya, keberhasilan penerapan Pancasila antara lain yaitu yang pertama, Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara yang tidak tergantikan meski melewati berbagai era dan gejolak politik. Yang kedua, di era reformasi ada kemajuan dalam demokrasi, kebebasan berpendapat, serta keterbukaan informasi. Yang ketiga, nilai persatuan masih mampu menjaga bangsa Indonesia yang sangat beragam agar tetap utuh. Namun, ada juga kegagalannya. Yang pertama, Pancasila sering hanya dijadikan simbol tanpa benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi masalah besar yang bertentangan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan kadang kalah oleh kepentingan politik sehingga memicu konflik dan polarisasi di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.